Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza Megi Zuruf. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UTS Audit Sistem Informasi, yaitu berkenaan dengan analisis jurnal. Jurnal yang saya pilih adalah Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon menggunakan framework COVID-5 pada domain Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA. Jurnal ini ditulis oleh Juan Aditya Immanuel, Chris Ludianto, dan Melchior M. pada tahun 2018. Pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, proses pemilihan domain. Proses pemilihan domain dilakukan melalui pemetaan visi dan misi organisasi yang diaudit terhadap proses bisnis yang terdapat pada COVID-5. Kemudian yang kedua yaitu proses penilaian. Penilaian di sini ada dua, yaitu penilaian capability dan analisis gap. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi. Rekomendasi meliputi rekomendasi yang diusulkan kepada instansi. Oke, yang pertama yaitu proses pemilihan domain. Pada proses pemilihan domain ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama adalah identifikasi enterprise goal terpilih, kemudian identifikasi IT related goal terpilih, ketiga yaitu pemetaan enterprise goal to IT related goal, dan yang keempat adalah identifikasi COVID-5 proses terpilih. Yang pertama adalah identifikasi enterprise goal terpilih. Pada tahap ini, tujuan serta visi misi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon diselaraskan dengan enterprise goal pada COVID-5. Hasil dari tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon yang tertera pada tabel didapat dari menganalisis kebutuhan stakeholder yang memiliki prioritas tinggi dan berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Kemudian dianalisis dengan balance scorecard yang di dalamnya memiliki 4 perspektif, yaitu financial, customer, internal, dan learning and growth. Di tabel tersebut dijelaskan bahwa perspektif financial enterprise goal yang terpilih adalah EG3, yaitu manage business risk. Kemudian perspektif customer yaitu agile, respond to changing business environment. Yang ketiga adalah perspektif internal yaitu EG15, yaitu compliance with internal policy. Kemudian learning and growth yaitu EG16, skill and motivate people. Yaitu tahap yang kedua yaitu identifikasi IT related goal terpilih. Berdasarkan enterprise goal terpilih tadi dapat menentukan IT related goal menggunakan tabel mapping COVID-5 Enterprise Goal to IT Related Goal. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel, yaitu EG3 IT Related Goal-nya adalah berada di angka 4, 10, dan 16. Kemudian EG8 di angka 1, 7, 9, dan 17. Kemudian EG15 ada di 2, 10, dan 15. Serta EG16 berada di angka 16. Kemudian tahap yang ketiga adalah pemetaan enterprise goal to IT related goal. Melalui pemetaan enterprise goal to IT related goal, kemudian digunakan proses capability model atau PCM, yang di dalamnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu primary yang menunjukkan bahwa adanya keterhubungan yang tinggi antara enterprise goal to IT related goal, dan secondary yang menunjukkan bahwa adanya keterhubungan yang rendah antara enterprise goal dan enterprise goal to IT related goal. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa di atas adalah EG3, 8, 15, 16. Kemudian primary-nya masing-masing EG3 yaitu IT G4, 10, dan 16. Kemudian berturut-turut EG8 di 1, 7, 9, dan 17. EG15 di angka 2 dan 10, 2, 10, dan 15. Kemudian EG16 berada di angka 16. Kemudian tahap yang keempat yaitu identifikasi COVID-5 proses terpilih.
Setelah pemetaan enterprise goal to IT related goals tadi, langkah berikutnya adalah menentukan COVID-5 IT related goal terpilih yang ditentukan berdasarkan tabel IT related goal terpilih. Dapat dilihat di tabel yaitu IT G2 COVID-5 prosesnya adalah MEA 02 dan 03, kemudian IT G4 MEA 01, 02, dan 03, kemudian IT G7 MEA 01, IT G15 yaitu MEA 01 dan 02. Selanjutnya yaitu proses penilaian atau analisis kuesioner. Setelah menentukan domain, kemudian kita akan melakukan analisis kuesioner. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa hasil kuesioner pada MEA 01, 02, kemudian 03, kemudian di rata-rata tiap proses, kemudian dihitung nilai tingkat capability-nya. Sesuai dengan hasil rekapitulasi data kuesioner, maka dapat diukur rata-rata tingkat kapabilitas saat ini adalah 4,06. Nilai rata-rata tersebut diukur berdasarkan rata-rata penjumlahan dari tiap domain yaitu MEA 01, 02, 03, dan dibagi 3 karena domainnya ada 3. Berdasarkan hasil pengolahan data dari responden, MEA 03 menunjukkan tingkat kapabilitas tertinggi yaitu mencapai angka 4,25. Kemudian MEA 02 menunjukkan tingkat kapabilitas terendah yaitu 3,95. Selanjutnya yaitu proses penilaian atau capability model. Untuk menentukan nilai kapabilitas digunakan tabel tersebut. Rentang 0 sampai 0,5 dikatakan nilai kapabilitasnya adalah incomplete proses. Kemudian 0,51 sampai 1,5 tingkat kapabilitasnya perform proses. 1,51 sampai 2,5 dikatakan manage proses dan seterusnya. Kemudian kita sesuaikan dengan hasil yang kita peroleh dari analisis kuesioner tadi. Pada domain MEA 01 yaitu evaluasi dan penilaian kinerja dan kesesuaian, kondisi IT rata-rata adalah 3,97 dan kondisi ini telah mencapai tingkat model capability yaitu predictable process. Kemudian pada domain MEA 02 yaitu pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem pengendalian internal, rata-rata proses IT-nya adalah 3,95. Bisa dikatakan tingkat model capability-nya adalah predictable process. Kemudian MEA 03 yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal, rata-rata prosesnya adalah 4,25. Tingkat model capability-nya mencapai predictable process. Kemudian dari rata-rata ketiga domain tersebut, tingkat total capability-nya adalah 4,06 dan bisa dikatakan tingkat model capability-nya adalah predictable process. Selanjutnya yaitu menghitung nilai kesenjangan atau analisis gap. Untuk menganalisis kesenjangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, maka dapat dihitung dengan mengurangi nilai harapan dengan kenyataan saat ini. Dapat dilihat dalam grafik yaitu pada domain MEA 01, nilai harapan adalah 5, kemudian kenyataan saat ini adalah 3,97. Kemudian didapatkan nilai gap yaitu 1,03. Pada domain MEA yang kedua, nilai harapannya adalah 5. Kemudian kenyataan saat ini adalah 3,95. Kemudian didapatkan nilai gapnya adalah 1,05. Dan yang terakhir yaitu domain MEA 03, nilai harapannya 5, kemudian kenyataannya 4,25 sehingga didapatkan gapnya adalah 0,75. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi yang diusulkan untuk perbaikan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon dalam menangani permasalahan dan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai. Yang pertama yaitu menerapkan framework COVID untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia dalam mengatur tata kelola TI yang lebih baik dari saat ini. Kemudian
Yang kedua adalah diperlukan tim audit internal khususnya pada tata kelola TI dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon untuk memonitoring, mengevaluasi, dan menganalisis tata kelola TI dalam tiap periode sesuai keputusan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Dan yang ketiga yaitu pengawasan dari Kepala Dinas terhadap tata kelola TI pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon terkait dengan pelaksanaan tindakan perbaikan untuk tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan instansi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan khusus kepada sumber daya manusia serta melakukan jaminan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.